Pagi itu Davina baru sampai kantor, namun matanya tertuju kepada satu orang yang selama ini ia kenal, yaitu Bimo. Ternyata Bimo sengaja menemui Davina dan sengaja menunggu Davina selama beberapa jam. Akhirnya Davina mengajak Bimo untuk mengobrol sebentar. Dan kenapa Bimo sengaja menemui Davina? Karena Bimo telah mengetahui tentang sesuatu tentang Rian. Maka dari itu ia harus berhak memberitahu Davina tentang kebenaran ini. Ketika Bimo menyebut nama Rian, hal itu membuat Davina benar-benar merasa sangat kaget. Davina tidak menyangka jika nama itu akan didengarnya kembali. Setelah bertahun-tahun dia sudah tidak mendengar nama Rian di telinganya. Namun hari ini ia telah mendengar dari Bimo. Bimo mengatakan kepada Davina jika dia mengetahui sesuatu tentang kejadian malam itu. Davina yang bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Namun sebelum Bimo menceritakan semuanya, Bimo meminta bantuan kepada Davina untuk menemui keluarganya dan membantu perekonomian keluarganya. Karena pada saat ini Bimo telah menjadi buronan polisi dan dia berusaha untuk kabur karena dia tidak mau masuk ke dalam penjara. Sebelum melanjutkan cerita tentang Rian, kemudian Davina menanyakan kepada Bimo sebenarnya apa yang telah Bimo lakukan. Sampai-sampai Bimo dicari-cari pihak kepolisian. Bimo telah menceritakan semuanya kepada Davina bahwa pada malam itu ia merasa sangat perekonomian keluarganya sangat turun drastis sekali. Kemudian dia mencoba untuk merampok bosnya sendiri. Tapi sayangnya bosnya telah melaporkan dirinya ke kantor polisi. Davina merasa sangat syok sekali ketika mendengar apa yang telah Bimo katakan. Karena menurutnya Bimo adalah seseorang yang sangat baik. Tidak mungkin Bimo melakukan hal itu. Bimo telah mengatakan dengan sangat sejujurnya kepada Davina, karena perekonomian ini membuat dirinya dan keluarganya harus terjebak dalam permasalahan ini. Oke, kemudian Davina telah mengetahui kesalahan yang telah Bimo perbuat. Davina menyarankan kepada Bimo agar Bimo menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Davina berjanji jika Davina akan membantu keluarga Bimo, karena Bimo adalah orang yang sangat baik dan berhak Davina bantu. Pada saat ini Bimo benar-benar sangat berterima kasih kepada Davina. Dia juga meminta maaf kepada Davina karena selama ini dia telah menyembunyikan semua rahasia ini. Kemudian Davina menanyakan kepada Bimo sebenarnya apa yang telah Bimo ketahui tentang Rian dan apa yang telah terjadi pada malam itu. Bimo telah menceritakan semuanya mulai dari awal. Di malam hari setelah semua pekerjaan Pak Nopan selesai di kantor, dan kemudian Pak Nopan meminta Pak Bimo untuk mengantar dirinya ke suatu tempat. Pak Bimo hanya menurut saja karena pada saat itu dia hanyalah sopir. Dia mengantarkan Pak Nopan ke sebuah gedung tua. Gedung itu benar-benar sangat sepi dan gelap sekali. Pak Nopan yang terlebih dahulu masuk ke dalam gedung itu. Kemudian Pak Bimo disuruh untuk menunggu di dekat mobil di parkiran. Pak Bimo yang menunggu di sana, dan tidak lama kemudian beberapa menit yang akan datang, Rian telah datang. Rian menanyakan kepada Pak Bimo di mana keberadaan Pak Nopan. Kemudian Bimo mengatakan jika Pak Nopan telah menunggu Rian di dalam sejak dari beberapa menit yang lalu. Rian langsung masuk, namun pada saat itu Pak Bimo masih menunggu di luar. Tidak lama kemudian juga disusul oleh Bu Mayang. Bu Mayang yang telah datang juga karena dia mengikuti Pak Nopan. Tidak lama dari sana terdengar suara teriakan Pak Nopan yang meminta bantuan, dan suara teriakan Rian yang meminta bantuan kepada Pak Nopan juga. Pak Bimo merasa sangat penasaran, kemudian dia masuk ke dalam gedung itu. Dia melihat jika Rian sudah terjatuh dari lantai yang paling atas, dari ketinggian yang paling tinggi, sehingga membuat Pak Nopan dan Bu Mayang merasa sangat cemas dan panik. Dan pada malam itu juga Pak Bimo berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Setelah dia melihat kejadian itu, dia langsung saja keluar. Dan Bu Mayang menyusul Pak Bimo dan menyuruh Pak Bimo untuk pulang terlebih dahulu, dan mengatakan jika Pak Nopan akan pulang bersama dirinya. Pak Nopan tidak berhenti di situ saja dan dia masih berlanjut untuk membuat rasa penasarannya hilang.
Dia merasa sangat curiga sebenarnya apa yang telah terjadi. Dia tidak benar-benar pulang pada malam itu, namun pada saat itu dia telah merekam semua yang telah dilakukan Bu Mayang dan Pak Nopan. Kemudian Rian diseret ke sebuah tempat yang sangat sepi. Motornya dibakar dan semua yang membuktikan tentang dirinya telah dibakar juga. Sehingga membuat Pak Bimo benar-benar merasa sangat kaget sekali ketika melihat kejadian itu. Dia tidak menyangka jika seorang Pak Nopan telah melakukan kejahatan. Namun Pak Bimo tidak mau kehilangan pekerjaannya pada saat itu, maka dia harus berdiam saja. Dia tidak memberitahu siapa-siapa tentang apa yang telah ia lihat. Davina benar-benar merasa sangat syok sekali ketika mendengar semua yang telah Pak Bimo ucapkan. Dia tidak menyangka jika seorang papanya telah melakukan kejahatan yang sangat membuat dirinya kecewa. Dia tidak menyangka juga jika Pak Nopan telah membohonginya selama ini. Selama ini dia selalu mencari Rian dan mencari tahu keberadaan Rian di mana. Tapi sayangnya tidak juga ia temukan jejak Rian. Dan ternyata Rian telah tiada sejak dari 8 tahun yang lalu. Pak Bimo mengatakan hal itu kepada Davina agar Davina mengetahui semuanya, karena dia sudah tidak bisa menahan dan memendam semua yang telah ia ketahui. Dengan satu syarat, ketika Pak Bimo menceritakan semuanya kepada Davina, dan Davina mengatakan jika dirinya siap membantu keluarga Pak Bimo, asalkan Pak Bimo menyerahkan diri ke kantor polisi. Davina akan memberikan uang yang cukup besar untuk membuat keluarga Pak Bimo baik-baik saja. Pak Bimo merasa sangat berterima kasih sekali kepada Davina karena Davina benar-benar sangat membantunya. Ia menyesal telah melakukan kejahatan ini karena perekonomian keluarganya membuat dirinya harus terjebak dalam permasalahan ini. Davina merasa sangat kecewa sekali kepada papanya, dan dia banyak mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Bimo karena telah memberikan keterangan yang sangat jelas. Kali ini Davina tidak akan tinggal diam saja, ia akan menanyakan semuanya kepada Pak Nopan. Dia sangat yakin sekali jika Pak Nopan akan mengatakan hal yang sebenarnya apabila Davina terus saja membuat Pak Nopan dan menekan Pak Nopan untuk berbicara yang sebenarnya. Pak Bimo mengatakan kepada Davina agar Davina tidak memberitahu Pak Nopan dan Bu Mayang jika dirinya lah yang telah memberitahu Davina. Davina juga berbicara kepada Pak Bimo jika Pak Bimo tenang-tenang saja jika dirinya tidak akan pernah memberitahu siapa-siapa tentang apa yang telah ia ketahui pada hari ini. Kemudian Pak Bimo akan melanjutkan dirinya ke kantor polisi dan menyerahkan dirinya karena dia benar-benar sangat menyesali sekali perbuatannya. Davina sangat yakin dan sangat mengetahui jika Pak Bimo adalah orang yang sangat baik.